sekali. Sekarang ini saya tanya. Nah, ini saudara Sompir, ini saudara yang buat? Betul yang mulia. Dan saudara yang tanda tangan? Betul yang mulia. Artinya saudara selama proses jadi calon, selama masa kampanye tidak ada menerima dana dari manapun? Betul, tidak terima. Tidak ada. Kemudian tidak ada pengeluaran apapun? Tidak ada yang mulia. Ya, tetapi kok bisa ada saldonya 1 juta? Ini ya, karena waktu itu kita store 1 juta aja di partai dan itu sudah dicantumkan di sana. Nah, saya ingin Pak Sompir baca ini gitu kan. Ini kan satu laporan, penerimaannya tidak ada, kemudian pengeluarannya tidak ada, kenapa kemudian saldonya ada gitu? Ya, yang mulia, waktu kami storekan laporan LPPDK 0 itu sudah ada kami store sebelumnya 1 juta. Iya, artinya sesungguhnya kan penerimaannya adalah 1 juta dari uang saudara kan? Ya. Kan penerimaannya 1 juta, cuman saudara tidak melakukan pengeluaran. Ya, yang betul. Tetap, sehingga saldonya tetap 1 juta, kan itu akuntansinya. Ya, yang mulia itu akuntan publik yang bisa jawab. Oh ya, nanti akuntan publik ditanya gitu. Nanti saudara yang nulis begini gitu. Saya hanya serahkan 1 juta sudah dicantumkan sesuai dengan yang saya lihat dan saya sudah tanda tangan. Kemudian saya sudah lapor ke partai bahwa saya sama sekali tidak menerima saat waktu itu dan juga tidak keluarkan, sehingga laporan saya seperti itu, yang mulia. Ya, yang saya tanya, ini angka-angka ini saudara yang ngetik atau saudara tanda tangan aja? Saya tanda tangan. Saudara tanda tangan saja? Saya serahkan uang 1 juta, saya tanda tangan. Artinya yang membuatkan ini sebelum saudara tanda tangan siapa? Yang mulia bisa ulang? Yang membuat isi angka ini 0000 yang semua ini, siapa yang membuat? Nah, saat itu saya serahkan ke salah satu staf partai, beliau yang membuat. Oh, artinya yang buat itu angka semua dibuat oleh staf partai? Staf partai. Saudara hanya tanda tangan? Tanda tangan. Tanpa saudara baca apa isinya? Sudah baca, saya lihat langsung. Sudah benar. Sudah benar, tidak ada penerimaan, tidak ada pengeluaran, tapi ada saldo gitu? Ya, betul itu. Ya. Oke, saya kira dari saya untuk Dr. Sompir cukup yang mulia. Kemudian saya ingin lanjut ke kantor akuntan publik yang mewakili kantor akuntan publik Gunarse. Ya, yang mulia. Ya, saudara Tony, tadi saya sudah mendapat jawaban dari Sompir. Nah, setelah saudara menerima semua laporan dana kampanye atau berkas dari partai politik Nasdem, apa yang saudara lakukan terhadap semua laporan atau berkas itu? Ya, yang mulia. Pertama, kita kan sebelum kita melakukan kontrak di KPU dulu, yang mulia. Terus setelah melakukan kontrak, kita diminta untuk sosialisasikan kepada anggota itu. Kontraknya dengan siapa? Kontraknya dengan siapa? Dengan KPU, kantor akuntan publik. Nah, artinya kontraknya dengan KPU RI apa KPU Provinsi Bali? Provinsi Bali. Yang mulia. Lanjut. Terus setelah dapat kontrak? Setelah kontrak, kita pada tanggal 23 September kita sebelum menerima itu kita diminta untuk memberikan sosialisasi kepada anggota yang anggota partai politik waktu itu yang mewakili RU-nya maupun dari yang datang maupun dari KPU dan Bawaslu. Waktu itu kita diminta 3 KAP yang untuk memberikan sosialisasi tentang dana kampanye ini. Pak Tony, pertanyaan saya tidak ke sana karena tadi kan sudah. Oh iya, yang mulia, iya. Saya jawab langsung. Setelah berkas diterima. Oh, enggak. Yang mulia. Terima semua. Setelah kita terima laporan dari Partai Nasdem melalui KPU provinsi, kita periksa di sana, yang mulia. Kita periksa, terus habis kita periksa, kita uji,
kita uji, kita lakukan konfirmasi. Nah, saat kita memeriksa dan menguji, kami temukan dari LPPDK 1 itu tentang asersi, LPPDK 2 sampai 6 itu masalah dana, penggunaan dana, penerimaan dan penggunaan dana itu. Nah, yang terakhir itu LPPDK milik caleg yang mulia. Nah, di LPPDK caleg itu kita temukan adanya saldo. Padahal di LPPDK 2 sampai 6 itu tidak ada muat di sana yang mulia. Nah, setelah kita temukan itu, kita melakukan konfirmasi pendahuluan ke DPW Partai Nasdem. Di Batanghari, Jalan Batanghari itu. Pertama, saya sebagai ketua tim mengutus Depi dengan Bu Desa. 2 orang ke sana untuk menanyakan, ini saldo dari mana sumbernya? Padahal tidak ada sumber penerimaan maupun pengeluaran dari dana kampanye yang bersangkutan. Dan bukan si Sompir saja yang mulia. Masih banyak yang lain. Terutama di daerah pemilihan 5 Buleleng. Itu kalau nggak salah ada 9 orang yang termasuk saldo. Dana awal kampanye dari partai politik dan atau dari masing-masing calon itu dilaporkan juga ke KAP, dana awalnya. Oh, dana iya. Di LADK awal itu memuat 1 juta rupiah dari rekening dana kampanye RKDK, rekening dana RKDK yang buka. Dana awal kampanye itu termasuk kategori penerimaan dana kampanye nggak? Pertama kan dia membuka rekening yang mulia. Aturannya harus mempunyai bukan rekening. Dana yang buka rekening itu termasuk dalam kategori dana awal kampanye nggak? Iya. Nggak termasuk penerimaan nggak? Termasuk penerimaan yang mulia. Termasuk penerimaan ya? Iya. Ya lanjut. Nah, di RDK awal itu ada sumbangan perseorangan 1 juta yang mulia saat pembukaan rekening itu. Yaitu kalau tidak salah Bapak sebagai ketua DPW Partai Nasdem itu Pak. Bentar, Pak. 1 juta. Pak Bagus Opo Gunastawa, Pak. Yang 1 juta itu, ya. Yang 1 juta itu adalah pembukaan rekening atas nama partai politik Partai Nasdem. Ya, betul. Apa hubungannya yang 1 juta rekening awal ini dengan 1 juta yang ada di laporan yang ditandatangani oleh Pak Sompir tadi? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena itu yang 1 juta itu merupakan sumbangan perseorangan dari Pak Oko Gunastawa tadi. Ya. Dan di laporan LPPDK 2 sampai 6, di LPSDK itu tidak ada memuat penerimaan dana dari Sompir. KAP ya. Tidak pernah mengetahui juga atau tidak pernah menerima bahwa Pak Sompir ini ada dana awalnya 1 juta. Iya, betul. Nah, tidak ada. Tidak ada. Kita kelanjutannya. Yang adalah dari partai politik. Betul, betul. 1 juta. Ya, ini, ya artinya yang ada partai politik yang 1 juta itu untuk semua kegiatan partai politiknya. Ya, yang mulia. Untuk kegiatan partai politiknya, tetapi di dalam laporan LPPDK itu memang ada sumbangan-sumbangan yang dari anggota legislatif calon itu. Nah, sebanyak anggota calon legislatifnya kan sampai daerah pemilihan 9 itu. Itu ada sebanyak 55 anggota calon legislatif, di mana sebagian itu memang ada 0. Dan di saldo LPPDK 7 itu tertuliskan saldo 1 juta seperti yang punya Bapak Sompir. Nah, saya tanya dulu, yang 1 juta saldo itu, 1 juta adalah rekening dana kampanye milik Partai Nasdem. Iya, betul yang mulia. Atau milik Pak Sompir? Bukan, milik Partai Nasdem. Nah, sehingga tadi yang saya tayangkan di layar itu, di mana Pak Sompir itu penerimaan 0, pemasukan 0, kemudian ada saldo 1 juta, itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan rekening partai politik. Nggak ada yang mulia.
Tidak ada. Nah, ya, nah kita kan begini, kelanjutan kita kan melakukan konfirmasi yang mulia. Kita lakukan konfirmasi ke Partai Nasdem waktu itu. Kita datang, saya utus anggota tim untuk menanyakan hal tersebut. Yang pertama dijawab, ya nanti kita tanyakan dulu, kita pending dulu. Yang kedua ditanyakan lagi, itu hanya terformat karena bukan si Sompir saja ada saldo 1 juta yang mulia. Berarti yang termasuk lain, yang lain 1 juta gitu. Ya. Nah, yang ketiga, karena dari dapat begitu, saya untuk meyakinkan atas temuan seperti itu dan atas konfirmasi yang dilakukan oleh anggota staf saya menelpon. Saya telepon kembali untuk meyakinkan bahwa itu saldo memang hanya terformat. Tidak benar ada penyetoran uang di Partai Nasdem. Nah, saya waktu itu menerima adalah Bu Nopi. Saya tanya di Bu Nopi, oh memang tidak ada Pak, dana itu yang 1 juta hanya terformat di sistem. Nah kenapa Pak Sompir menandatangani? Ya itu karena terformat tadi semua menandatangani Pak jadinya. Artinya tidak ada lain. Saya tanya, artinya semua calon dari Partai Nasdem itu semua menandatangani format yang sejenis dengan apa yang ditandatangani oleh Pak Sompir. Betul yang mulia. Artinya penerimaan 0, keluaran 0, saldo 1 juta. Betul, di LPBDK 7 saja yang ada yang mulia. Di LPBDK 1 sampai 6 tidak ada. Tidak ada. Artinya pada akhirnya ke kantor akuntan publik sesungguhnya lebih banyak menilai rekening aliran dana gitu yang ada pada rekening dana kampanye yang dibuat oleh partai politik. Ya, yang mulia. Ya, dia kan ada aturan yang mulia bahwa setiap dana sumbangan dana kampanye itu kan masuk ke rekening dana kampanye partai politik sebenarnya dulu. Nah, karena sumbangan yang dilakukan caleg ini tidak berbentuk uang yang mulia. 1% pun tidak ada uang. Dia hanya menyerahkan nota-nota berbentuk barang, makanya dicatat jasa di sana. Nah, di dalam laporan LPPDK 7 itu kan tidak ada nampak penerimaan dan pengeluarannya. Kalau ada nampak berarti ada sumbangan dalam bentuk jasa atau barang itu yang dimasukkan. Tidak ada berbentuk uang. Sampai akhirnya AAP Gunarsa ini mengambil kesimpulan bahwa ada kepatuhan dari partai politik Nasdem, gitu. Ada kepatuhan berarti dasarnya ini hanya melihat rekening dana kampanyenya atau melihat apa yang ditandatangani oleh Sompir itu juga? Kita melihat seluruhnya yang mulia secara keseluruhan, tetapi kita kan mengaudit partai politik di sana. Nah, di dalam partai politik yang kita audit itu kita periksa patuh nggak dia menyampaikan dalam laporannya. Ternyata dia kan patuh. Nah, kita menemukan di LPPDK 7 itu memang masuk dana saldo di sana dan bukan milik Sompir, tetapi sumbernya itu tidak ada, baik di penerimaan maupun pengeluaran, baik bentuk barang tidak ada yang mengatakan saldo itu. Saldo 1 juta itu bukan milik Sompir begitu? Bukan, itu hanya terformat katanya tadi. Nah, tadi yang tanda tangan kan Sompir saja. Iya betul, karena tadi Pak Sompir sudah mengakui bahwa dia hanya tanda tangan, tidak membaca lagi masalahnya. Nah, kita konfirmasi ke partai politik untuk meyakinkan kita bahwa itu betul terformat, makanya saya melakukan konfirmasi kembali untuk meyakinkan melalui telepon itu yang mulia. Nah, karena dana itu memang tidak ada, dengan jawaban yang tidak ada, kita kan mengaudit kepatuhan nih yang mulia. Kan dia patuh sebenarnya partai politiknya. Cuma di sana dikatakan performa dari aliran dana dari LADK, LPSDK itu tidak ada, nol semua. Nah, di LPDDK aja yang ada, tapi di LPPDK 7 masalahnya. Dari LPPDK calon caleg itu masalahnya. Oke ya, artinya sesungguhnya kalau secara laporan saudara bisa nyatakan itu patut, tetapi secara administrasi sesungguhnya apa yang tadi ada gitu menurut penilaian saudara selaku kantor akuntan publik
terlepas dari format gitu. Sudah tadi kan dibilang formatnya begitu. Tetapi Ya. kalau kita lihat gitu. Nah, kita mencoba begini yang mulia. Waktu itu bukan partai politik yang kita telepon juga. Kita melakukan konfirmasi juga melalui telepon kepada yang bersangkutan, tapi waktu itu kita telepon tidak aktif yang mulia. Yang kedua, kita juga melakukan konfirmasi ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Buleleng yang menanyakan siapa tahu di sana terselip laporan LPPDK milik untuk caleg yang DPD tingkat provinsi. Oke, sudah. Ya. Apa yang saudara gini kan, apakah selama proses itu saudara ada komunikasi dengan KPU Provinsi Bali terhadap kondisi ini? Waktu itu sebelum dengan KPU Provinsi Bali, kita ada Biro Hukum dari pusat datang ke kantor kita. Nah, permasalahan kita sampaikan. Permasalahan kita. Ya, nanti solusinya kita tanyakan dengan KPU Provinsi. Nah, setelah saya menanyakan, datang langsung ke KPU Provinsi, ini loh permasalahannya. Oh, silahkan langsung ke partai politik Nasdem untuk melakukan konfirmasi. Sudah izin yang mulia. Ya. Kita izin melalui itu. Artinya terakhir, saudara pada akhirnya karena memiliki tugas atau kewenangan untuk menyatakan patuh dan tidak patuhnya, akhirnya Kantor Akuntan Publik Gunarso ini menyatakan bahwa apa dari berkas yang diterima dinyatakan patuh, begitu? Iya, dari hasil berkas dan konfirmasi yang kita temukan, itu mendukung apa yang kita temukan itu. Jadi bagaimana kalau kita mengaudit partai politik? Sekarang di partai politiknya, kalau dia katakan kita tidak patuh, padahal dia patuh. Nah, hanya saja di LPPDK 7 tadi terformat saldo. Nah, itu bisa yang mulia tanyakan nanti ke Novi bisa. Apakah kita melakukan konfirmasi itu, termasuk yang ada dana-dana yang disetor dalam bentuk kwitansi itu, kita juga ke lapangan menanyakan kepercayaan itu. Oke, semua ya. Kita cek. Sudah, Pak Tony, saya kira cukup. Ya, terima kasih yang mulia. Ibu Novi, tadi mudah-mudahan masih ada. Ya. Ya, saya ingin konfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Tony dari KAP Gunarso tadi. Apa memang itu formatnya seperti itu? Siap yang mulia. Jadi Pak Gunarso sempat menelpon saya. Kebetulan mohon izin, saya mantan sekretaris wilayah yang seharusnya pada saat itu yang ditelepon adalah bendahara, karena kan ini hubungannya dengan keuangan dan LPPDK. Tapi bendahara waktu itu memang sedang berhalangan, sehingga saya memeriksa dan mengkonfirmasi semua ke para caleg. Memang betul itu salah terformat. Jadi semua penerimaan itu ditulis 1 juta karena RKDK kita memang pada saat itu yang disetor oleh Hidup Bagus Gunarso 1 juta nominalnya. Dan itu pun sudah saya sampaikan dengan Pak Gunarso. Karena pada saat di audit itu kan setelah kita menyetorkan semua administrasi itu baru diaudit. Tapi kepatuhan tersebut kan dihitung sejak saat kita menyetorkan data tersebut yang mulia. Artinya dari semua caleg yang ada, tadi yang jumlahnya 10 caleg gitu misalnya, itu semua format laporan pribadinya masing-masing calon itu sama gitu? Terformat 1 juta karena waktu itu RKDK kita tertulis 1 juta. Begitu yang mulia. Ada 18 caleg yang nominalnya 0 pada saat itu, terformat ditulis 1 juta di ininya. Ada beberapa yang sudah diperbaiki, yang mungkin pas punya software belum terperbaiki, dia sudah tanda tangan yang mulia. Oh, gitu. Artinya apa yang ditandatangani oleh Pak Sompir itu bukan beliau yang buat, tetapi memang ada format dari partai, kemudian ditandatangani saja oleh Pak Sompir. Karena format tersebut kami berikan untuk 18 caleg yang memang tidak ada dana kampanye yang mulia. Tidak ada melaporkan ke partai. Betul. Sehingga kami panggil semua ke DPW, kami konfirmasi lagi apa memang betul tidak ada dana kampanye, dan mereka menyebutkan memang tidak ada dana kampanye, termasuk Dr. Sompir. Oke, terima kasih, Bu Novi. Sebelum sidang ini saya tutup, saya ingin pihak pengadu untuk menyampaikan closing statement terakhir yang disampaikan pada majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia, mohon izin bisa saya mewakili pengadu.
Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kami dari pengadu sesuai dengan pendapat dari akuntan publik Gunarse yang menyatakan bahwa semua LPPK 0 dengan saldo 1 juta yang terformat itu tidak benar semuanya. Karena ada beberapa LPP 37 itu tertulis 0 di tanggal yang sama. Seperti ini. Ini ditulis 0 pada tanggal yang sama 30 April 2009. Kalau memang itu terformat salah, berarti semuanya harus salah. Di samping itu ada juga yang sebentar. Ada yang tertulis 0 semua. Itu. Kemudian sehubungan dengan pendapat dari kejaksaan bahwa setiap orang itu adalah mengantar unsur orang, yaitu peserta pemilu calon legislatif yang dinyatakan oleh undang-undang bahwa peserta pemilu adalah partai termasuk calon. Jadi orangnya yang di sana yang ditunjuk. Demikian majelis mohon supaya itu lebih dipertegas lagi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Sompir bahwa dia menyampaikan LPPDK 0. Ya, baik. Terima kasih kepada pengadu.